di situ ada tulisan add channel. Add channel menambahkan atau tambahkan saluran kalau dalam bahasa Indonesia. Klik begitu, kemudian nanti akan muncul buat saluran atau add channel for PJJ Jateng 2B atau buat saluran untuk PJJ Jateng 2B untuk kelas ini. Nah, kemudian misalnya ini kita beri judul salurannya. Ya, kita beri nama judul salurannya. Misalnya untuk hari ini mau hari ke latihan, misalnya latihan buat saluran atau channel. Nah, seperti halnya ketika kita akan membuat kelas, ya. Ketika kita akan membuat kelas, itu di situ juga ada deskripsi, sifatnya opsional, dapat diisi atau tidak. Misalnya kemudian jangan lupa di sini dicontreng, ya, dicentang. Mengapa dicentang? Karena di situ ketentuannya adalah ketika channel ini atau saluran ini sudah dibuat, maka secara otomatis akan muncul atau tampil pada setiap anggota atau setiap anggota kelas. Kalau kita membuat kelas untuk siswa kita, berarti semua siswa kita akan melihat bahwa oh ada saluran baru, ada channel baru. Kemudian ini kita beri, kita klik add atau tambahkan. Klik ini, tunggu beberapa saat, maka akan muncul tadi yang kita buat. Jadi latihan buat saluran atau channel. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Belum? Baik, kalau belum saya lanjutkan terkait dengan isi dari saluran atau channel ini. Misalnya saya kepingin membuat pengumuman. Kalau misalnya saya hanya menulis kecil, ya misalnya hanya nulis pengumuman gitu. Misalnya ini ada meskipun hurufnya dibuat besar, pengumuman gitu. Kemudian di bagian kanan itu ada tanda ini send atau kirim ya. Pengumuman misalnya kita, nah, kan tulisannya kecil nih Bapak Ibu ya, supaya ada seperti yang di sini, nah seperti biar gede gini, biar besar, maka bagaimana caranya? Nah, caranya kita buat di sini ada pilihan gambar apa ini namanya A, lalu ada seperti pena di bawahnya, itu diklik kiri, diklik, kemudian di sini ada new conversation, diklik bagian tanda panah ke bawah, lalu dipilih yang ini announcement atau pengumuman. Di sini gambarnya seperti megafon toa gitu ya, yang untuk halo-halo di lapangan. Begitu ini diklik begini, nah akan ditampilkan header atau semacam type headline, tulisannya begitu. Jadi ini nanti akan menjadi besar. Misalnya ini sama-sama tulisannya pengumuman, ya tulisannya ini pengumuman, tapi nanti hasilnya akan lebih besar. Nah, dia lebih besar. Loh Pak, apakah warnanya hanya seperti itu? Bisa dipilih. Seperti yang di sini kan warnanya loh kok bisa seperti ini ya. Bisa dipilih. Jadi di sini bisa dipilih menggunakan ini ada navigasi sebelah kanan ya. Kalau yang sebelah kiri tombol ini color scheme atau warna. Jadi yang berubah hanya warnanya saja.
Kita lihat misalnya warnanya, klik, nah nanti akan ada pilihan warna. Kemudian kalau sebelah kanannya itu select a background atau pilih latar belakang. Diklik begini, nanti akan muncul pilihan yang disediakan oleh sistem. Nah, ini ada pilihan dua, choose in illustration atau pilih ilustrasi. Yang ke bawah kedua itu kalau kita menghendaki ada gambar yang kita punya sendiri mau kita unggah. Jadi itu ditawarkan banyak pilihan gambar latar belakang yang ditawarkan. Kalau seperti ini tinggal pilih, diturunkan saja begitu. Ada yang ini atau yang mana gitu, monggo nanti diklik. Kemudian apakah hanya terbatas ini? Tidak. Ada misalnya pilih yang bawahnya ini classes atau kelas ya. Ini ada pilihan. Bisa pilih mana yang cocok, yang sesuai dengan suasana hati atau isi dari pengumuman yang akan kita sampaikan. Kemudian bisa juga pilih yang bawahnya ini ada clubs, aktivitas atau olahraga, aktivitas ya. Itu juga lebih banyak lagi. Jadi banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Disesuaikan dengan apa yang ingin kita sampaikan pengumumannya itu. Misalnya kita memilih yang classes misalnya. Lalu pilih yang ada sebelah kanannya ada tumpukan buku atau apa ini ya. Kita pilih klik begini, lalu pilih down atau sebelah kanan itu ya. Jalankan atau apa istilahnya, kita diklik begitu, nanti akan berubah gambarnya. Gambar latar belakangnya berubah dan tulisannya juga berubah. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Monggo. Cukup nggih atau belum nggih? Baik, kalau belum, lalu apa yang mau disajikan di situ? Di sini misalnya kan diminta membuat melalui pengumuman atau announcement, kemudian di situ ada berikutnya adalah misalnya, jadi di sini Bapak Ibu bisa menekan ya. Di situ materi, memposting materi. Ya. Jadi materi yang diposting di sini tidak harus siswa mengikuti secara daring semacam ini ya, secara webinar semacam ini, secara sinkron, artinya pertemuan langsung tatap muka seperti ini enggak. Tapi kapan-kapan sepanjang si siswa punya internet saat itu, maka bisa mengakses ya. Bisa mengakses, mengambil ini. Jadi misalnya di sini bisa, kalau kita kepengen melampirkan sesuatu, misalnya ada modul atau mungkin materi di Bapak Ibu sudah punya PowerPoint atau mungkin yang lain ya, atau bentuknya file PDF, itu tinggal kita lampirkan di sebelah kanannya ini. Ada attach ya. Ada tes. Nah, nanti di sini Anda Bapak Ibu bisa memilih apa yang mau disajikan gitu ya. Misalnya saya pengen menyajikan apa, misalnya klik gitu. Nah, nanti ada pertanyaan dari si sistem menanyakan apakah mau diambil dari komputer atau laptop kita, diunggah artinya gitu. Kemudian apakah akan diambilkan dari OneDrive, jadi filenya panjenengan sudah diunggah ke OneDrive, atau mungkin yang lain, bisa juga browse tim atau cari dari tim dan channel yang sudah ada. Kalau misalnya mau mengunggah dari komputer, tinggal pilih yang ini, ya, klik begitu, klik begini yang kiri. Kemudian setelah itu kita tunggu beberapa saat, nanti akan ada pilihan mau mengunggah materi yang mana, kan begitu, nanti ada pilihan. Misalnya mau mengunggah materi
Misalnya nih, saya carikan yang terkait dengan kita, nanti supaya kita bisa apa namanya belajar juga di materinya. Misalnya saya carikan yang PDF saja, yang bisa kita gunakan. Misalnya kelas, nah ini misalnya kelas digital dengan Microsoft Teams. Misalnya ini bentuknya PDF, lalu kita open begini, klik open atau buka, kemudian tunggu beberapa saat, ya, dia akan proses. Nah ini proses jalan untuk mengunggah materi kita. Tunggu beberapa saat. Sambil menunggu itu mungkin Bapak Ibu bisa juga mengetik di sini, ya, mau narasi untuk apa namanya materi itu, misalnya silahkan dipelajari, misalnya perintahnya begitu. Lalu, nah ini kalau sudah tanda garis apa tadi hijaunya yang jalan sudah selesai, berarti ini sudah terunggah. Tinggal kita kirim aja ini, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Belum, nggih? Baik, kalau belum, setelah muncul seperti ini, lalu kita pilih ini, send. Ya. Send. Klik begitu. Nah, udah. Jadi, pengumuman kita tadi, judulnya silahkan dipelajari, lalu materinya ini. Dan nanti dari sisi siswa, itu akan kelihatan dari tampilan dari siswanya, itu akan kelihatan. Misalnya Bapak Ibu bisa melihat ya di kelas panjenengan, nanti akan di kelas yang ini, kelas PJJ Jateng 2B, bisa terlihat di sini ya, materinya. Misalnya kalau ini mau diklik juga bisa sih, misalnya mau melihat ya, melihat, karena saya yang menampilkan, dia akan melihat, nanti akan muncul di sebelah ini ya. Kalau dia filenya PDF akan muncul naskahnya gitu ya. Tapi ini nunggu beberapa saat karena mungkin istilahnya ngelut ya. Dan ini kan baru buka nih. Nah ini munculnya seperti ini. Itu diklik munculnya, dan dia tertulis 1/44 halaman. Ini kan misalnya mau halaman berikutnya, tinggal diklik, klik. Nah, dan seterusnya. Kalau ini bentuknya materi Bapak Ibu bentuknya PDF. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya yang lain? Ini kita tutup dulu. Kita tutup. Nah, sampai di sini mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan. Dipersilahkan, Bapak Ibu. Belum? Baik, kalau belum, misalnya kepengen ngunggah lagi, ini tinggal diklik aja ini. Ya. Sebelah dari urutan nama file, lalu di sini ada titik 3, ini tinggal diklik, gitu. Dia akan menyajikan filenya ini, maksudnya mau menyajikan tampilannya, ada pilihan optionnya. Kalau diklik, apakah mau dibuka online, mau diunduh, atau mau kita mendapatkan tautan atau link dari file tersebut. Pak, kalau mungkin ada yang bertanya nih, Pak, kalau misalnya kita mau mengedit, judulnya tidak pengumuman ya, tapi edit,
caranya ini, tinggal ini kita arahkan ya. Panahnya kita arahkan begini, lalu nah ada titik 3, itu ada more option. Itu diklik kiri, nah, ada pilihan, ada edit, ada delete, ada copy link, dan seterusnya. Kalau misalnya mau diedit, misalnya begini, klik gitu, edit. Nah, nanti ini bisa ngetik lagi, ini mau kita rubah, judulnya tidak pengumuman, misalnya apa? Latihan gitu misalnya ya, diganti misalnya latihan. Latihan. Latihan buat saluran. Oh, ini sudah sama ya, latihan buat saluran. Misalnya ini namanya latihan. Kemudian bagaimana cara kalau sudah kita edit begitu ya. Lalu ini kita, nah ini ada tanda contreng ini ya, centangnya itu kita klik kanan. Gitu. Udah jadi latihan. Nah, monggo Bapak Ibu yang sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Dipersilahkan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan. Monggo Ibu atau Bapak yang mau menanyakan. Maaf Pak, Oke. saya Bu Endah dari SMK Kalinyamatan. Oke, maaf tadi saya terlambat masuk 10 menitan. Untuk membuat ini, itu langkah awalnya pripun nggih Pak, nuwun sewu.
Oh nggih, baik. Nggih, matur suwun, Pak. Mohon diulang kembali, Pak. Oh nggih, nggih. Sekedap nggih. Jadi yang pertama kita akan membuat channel itu kan di kelas page kelas kita yang sudah kita buat, di sebelah kanan ada titik 3 kiri begitu. Kemudian kita pilih add channel atau kalau bahasa Indonesianya tambah saluran. Add channel tambah saluran begini. Lalu kita beri nama saluran atau nama channelnya itu. Misalnya ini latihan kedua gitu nggih. Nah, di sini sama dengan kelas. Jadi ini boleh diisi, boleh tidak untuk deskripsi channelnya. Kemudian jangan lupa di bagian ini ada automatically atau otomatis. Nanti semua anggota atau member itu dapat membaca atau melihat. Ini dicentang. Nah, dicentang dulu. Kemudian setelah itu baru di add atau tambahkan. Begitu. Kita tunggu beberapa saat. Nah, apa yang kita buat ini sudah jadi latihan kedua. Nah, kemudian ketika di latihan kedua ini kita akan membuat sebuah pengumuman. Itu kalau tulisannya kecil itu kan tidak bagus nggih. Misalnya pengumuman. Terus mau dikirim ya, ini pakai send atau kirim. Ini kan jadinya kecil. Ya, tulisannya kan juga misalnya kita copy paste dari kalimat mana gitu, kan tulisannya nggak begitu bagus. Nah, supaya bisa menarik perhatian, maka kita pilih yang di sini ada format. Lalu nanti di sini dipilih. Jadi saya ulangi. Jadi yang di bagian bawah ini ada tulisan A, huruf A, lalu ada pena, lalu diklik nanti akan muncul seperti ini. Kemudian ini kita pilih ya, kita pilih yang announcement atau pengumuman. Begitu dipilih, klik, nah nanti akan muncul tulisan seperti ini. Misalnya kita tulis sama, misalnya pengumuman itu kita tulis sama. Di sini kita tulis, dia akan lebih besar tampilannya. Kemudian untuk warna kita bisa memilih di sini warna huruf maupun ini latar belakang. Misalnya kita pilih warna di sini. Ada kalau seperti kita pilih yang ini, dia otomatis jadi warna seperti ini. Kalau yang sebelah kanannya itu warna atau ada ilustrasi, warna ilustrasi. Ada ilustrasinya, kita pilih, klik begini, nanti akan ada pilihan yang ditawarkan oleh sistem, oleh Microsoft. Misalnya kita pengen yang ada gambar toanya ini, megafonnya, klik begitu, lalu pilih down. Jadi berubah ininya gambarnya. Kemudian kita bisa memilih menuliskan sesuatu ya, misalnya ini silahkan dipelajari, misalnya begitu, tanda seru. Lalu apa yang harus dipelajari, bisa kalau di sini mau ditulis naskah juga bisa, misalnya naskah berupa kalimat atau apa yang panjang gitu ya. Misalnya tulis apa itu bisa. Kemudian nanti akan nulis ke bawahnya semua gitu. Bisa seperti ini. Atau kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki file berupa PDF atau PowerPoint gitu, bisa juga
dilampirkan, ya istilahnya dilampirkan di sini. Klik. Dan nanti ada pilihan upload from my computer, atau mau pilih panjenengan misalnya sudah diunggah di OneDrive, tinggal dipilih, klik. Atau ngambil dari channel yang lain, misalnya kita sudah punya channel, kita ngambil channel yang lain, misalnya kita klik begini, nanti dia akan mengarah ke channel yang lain, dia akan mengarah menuju ke channel yang sudah kita buat. Mana channelnya, kok nggak kelihatan gitu. Kita lihat, nah ini ada channel yang lain. Jadi panah ke atas ini untuk melihat channelnya. Channel yang ini, misalnya di sini ada apa saja. Tadi kalau saya kepengen melihat sebelumnya, kita lihat, oh sudah ada ini ya. Kita klik begitu, lalu ini upload a copy atau share link. Kalau upload a copy berarti mengunggah kembali file yang sama. Tapi kalau share link berarti tautan atau link yang ada pada materi ini ya, atau file ini ditempelkan di situ. Untuk membedakan, misalnya kita pilih share link, klik begitu. Nanti yang muncul di sini sama sih sebenarnya. Ya, file yang diunggah di channel yang sebelumnya di latihan buat saluran ini, filenya sama dengan yang kita buat baru saja. Kemudian setelah itu baru kita kirim. Nah, kita kirim. Udah, ya, udah sama persis. Seperti itu Bu Indah. J Pak, matur suwun. Yes, sampai. Monggo yang lain, mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanyakan. Cekap nggih. Jadi ada nyun sewu, ini tadi ada sedikit confuse nggih. Jadi ada Pak Revi buka kelas sendiri, buka meeting, saya juga buka meeting. Bagaimana baiknya nih Bapak Ibu? Kita bareng-bareng join ke kelasnya ke meetingnya Pak Revi. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Baik, ini saya off dulu, nanti kita gabung ke meetingnya Pak Revi seperti yang ditulis di grup WA. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi untuk hari ini, untuk dari saya cukupkan sekian dulu. Monggo kita off dari meeting dengan saya, nanti kita gabung dengan meeting yang sudah dibuat oleh Pak Revi. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Iya.
Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, materi kita hari ini adalah bagaimana cara memposting materi pelajaran kita dan cara mengupload materi kita di dalam satu file. Nah, apa bedanya? Berbeda. Kalau posting itu anak-anak bisa melihat, saya klik, saya sudah membuat channel PAI di kelasnya Pak Heri, kelas PJJ Jateng 2B. Caranya membuat channel tadi sudah saya terangkan, saya ulangi sekali lagi, di 3 titik di kelas yang kita buat, diklik saja, kemudian di add channel. Mungkin kita membuat channel lagi khusus tugas, monggo bisa. Ini description optional itu sunnah ya Bapak dan Ibu, bisa dikosongi saja. Tetapi kalau checklist di sini saya sarankan di checklist supaya channel yang kita buat selalu nampak. Ya, tidak berusah perlu diklik baru tampak. Kemudian klik add. Nah ini tambah lagi channel materi ini PAI punya saya. Ini kalau sudah kita beri nama materi, berarti kita masukkan semua materi di file di sini. Caranya diklik, ini ada post, ada file, ada notes, catatan. Berarti kita pilih yang file, kita unggah, kita pilih materi yang berada di penyimpanan laptop kita. Kita saya pilih 2 saja di sini. Ini namanya kita di kemudian diklik ngepost materi yang berada di file, berarti diklik yang gambar kayak speed kertas ini, kemudian browsing baru proses. Nanti muncul pilihan, tinggal dipilih Bapak dan Ibu, kemudian di-share oleh yang pilihan bisa share. Jadi ini juga menguatkan pertanyaan dari Pak Artono. Tapi ketika sudah kita post lewat share link seperti ini, kemudian kita klik, maka murid bisa mengakses ini, bisa mengunduh materi ini. Itu tentang materi file dan post. Ada yang masih belum saya sampaikan tentang hal ini Bapak dan Ibu, diklik kelas panjenengan yang bagian general. Kalau general fasilitasnya lebih komplit. Ini ada post, ada file, ada kelas notebook. Bisa diklik di kelas notebook. Ya. Nanti di sini ada semacam kayak perpustakaan digital. Ya. Diklik siapkan kelas online. Buat catatan kosong. Ini baru mulai. Berikutnya. Nah ini adalah semacam ya. Ruang perpustakaan. Nanti bisa kita klik buat dulu biar lebih jelas. Baru proses Bapak dan Ibu. Ada kayak semacam folder di laptop kita atau PC kita. Bapak Ibu bisa menatanya dengan rapi di dalam itu. Bab 1 apa, bab 2, bab 3 dan sebagainya. Ini kualitasnya WiFi di sekolah saya baru turun.
Itu bahaya nanti. Kita lewati dulu nih Bapak dan Ibu. Ini karena ini sampai bisa 1003 mungkin butuh proses untuk membuka ini, dan semua di sekolah saya baru jelek. Kita langsung beralih ke materi selanjutnya Bapak dan Ibu. Untuk meningkat waktu ini nanti sudah terbuka, bisa kita pilihan lagi. Bagaimana cara menyelenggarakan seperti yang saat ini yang saya sedang buat ini, kelas online atau webinar istilah Profesor. Nah, ini sudah terbuka Bapak Ibu. Kamu datang di buku catatan kelas, Bapak Ibu bisa menuliskan catatan di sini. Catatan ini bisa dilihat oleh murid kalau di sini, kayak catatan bersama istilahnya di sini. Ini kalau diklik, saya ulangi lagi. Kalau diklik di bagian ini muncul semacam kayak folder yang sangat banyak ini. Bisa Bapak dan Ibu tampilan ini, kemudian pilih report cara tercepat, kemudian diklik di bagian sini nih Bapak dan Ibu bisa bersani, di kanan atas ada tulisan meet. Ketika diklik, ini saya jangan klik ya, nanti membuat kelas dalam kelas, kemudian diklik di OK, maka langsung jadilah kelas kita itu. Cara yang kedua adalah diklik di bagian kalender. Di bagian kalender ada dua pilihan untuk menyelenggarakan video conference. Yang pertama meet now, atau sekarang juga kita selenggarakan sama seperti tadi. Yang kedua sudah kita jadwalkan. Kalau Bapak Ibu, besok saya mau ada acara kelas jarak jauh dengan study date, sudah sepakat webinar. Berarti kalau mau menjadwalkan ada tanggalnya, ada jamnya, ya klik di sebelah sini. Tapi kalau mau diklik seperti ini tampilan. Bapak Ibu, yang sewu dari Pak Revi mungkin ada sedikit kendala di jaringan. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Apakah mendengar suara saya Bapak Ibu? Dengar Pak. Jelas. Nah, baik. Kalau Pak Hari lebih jelas Pak. Kalau dengar ya lebih jelas. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Tadi Pak Revi sudah saya share screen di sini. Pamantoro malah ngei misi ya. Apa ya, Ge? Tadi kalender ya. Kita klik kalender gitu. Ya.
Kemudian yang kedua, melanjutkan yang kedua. Jadi yang kalau yang ini tertulis ini adalah yang sudah dijadwalkan. Okay. Kalau misalnya kita mau menjadwalkan, itu tinggal pilih kalender gini. Kalau langsung meet now, berarti itu tidak dijadwalkan. Sewaktu-waktu kita dapat melakukan meeting. Kalau new meeting, nah ini yang akan dijadwalkan. Jadi misalnya ini new meeting, kita klik begitu. Nah, nanti akan muncul, tunggu beberapa saat, akan muncul begini, detailnya, atau nanti acara itu misalnya mau dibuat seperti apa. Misalnya kita beli nama, misalnya latihan meeting. Kemudian di sini juga opsional, gitu. Kalau opsional itu boleh diisi, boleh tidak. Kemudian di sini kalau ini ada jadwal, di sini tertulis tanggal 30 jam 11, ya artinya ini mulainya. Kemudian di sini tanggal 30 juga, ini selesainya. Atau mau sepanjang hari, kalau ini kan 30 menit, kalau kepengen sepanjang hari ini diklik. Nah, itu berarti sepanjang hari, pada tanggal itu sepanjang hari. Kemudian di sini ada does not repeat, artinya mau diulang lagi enggak pada jam tersebut. Oh enggak, biarkan saja. Misalnya jadwal latihan meeting yang kita beri nama latihan meeting ini mau diletakkan di channel mana, kan kita tinggal tulis di sini. Nah, diklik mau letakkan di channel mana atau di kelasnya siapa, itu bisa. Ini bisa dipilih di sini, muncul jadi di kelas mana gitu aja, meetingnya akan keluar di sini. Kita tinggal pilih mau diletakkan di mana. Misalnya di kelas PJJ, kita klik ini, nah, klik. Lalu di sini ketika diklik kelasnya akan muncul misalnya ini ada latihan yang hari kedua, misalnya di hari kedua ada latihan. Misalnya latihan meeting gitu, nanti munculnya mau muncul di channel atau saluran yang kedua, klik begitu. Dan nanti jadwal meetingnya ini, ya latihan meeting akan muncul di channel latihan kedua pada kelas PJJ Jateng 2B. Seperti itu. Nah, itu sepanjang hari pada tanggal ini. Jadi atau misalnya tanggalnya dibuat besok, boleh, tinggal pilih aja tanggal kapan gitu kita mau merencanakan memulainya. Kalau dia sepanjang hari berarti ini, tapi kalau hanya ditentukan jamnya bisa. Besok kan Jumat, maksudnya mepet ke Jumat gitu ya, silakan aja diundur, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian apakah ada, kalau ini hanya catatan saja sih, catatan lokasi. Kemudian mungkin di sini ada, taruhlah ini misalnya dibuat tanggal 31 besok ya. Jamnya misalnya kita buat tidak jam 11, misalnya jam 9 misalnya gitu. 9, tanggalnya tetap sama sampai jam 9.30, hanya 30 menit. Kemudian ada di tulisan di sini. Kemudian lokasinya boleh diisi, boleh tidak. Kemudian ada keterangan di sini bisa dituliskan. Misalnya latihan meeting. Lalu setelah ini bagaimana? Kita pilih send. Kita pilih send. Klik begitu. Maka di tanggal 31 akan muncul ini. Yang tadi latihan meeting dibuat oleh nama saya, nama yang membuat ya, akan tertulis di sini. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kalau meetingnya itu sudah selesai jamnya, kita mau bikin meeting, mau meeting di yang tulisannya latihan meeting ini, apakah masih bisa? Masih bisa, tinggal diklik saja, lalu pilih join meeting atau join now. Langsung masih bisa. Jadi penjadwalan ini masih bisa digunakan kembali.
Nah, sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo Bapak Ibu yang akan bertanya. Belum nggih. Nah, baik. Kalau belum, bagaimana kalau kita mau mencoba membuat pemberitahuan ya, bahwa hari itu ada meeting gitu. Nah, ini sudah terekam nih. Jadi tadi yang masih tulisannya belum jelas, itu nunggu penjadwalan yang disampaikan atau disimpan oleh Microsoft Teams. Ketika penjadwalannya sudah, berarti dia langsung tulisannya jelas begini. Kemudian kita klik, ya, klik begitu. Nah, nanti ketika sudah kita klik, nanti akan ada tulisan di bawah ini, join Microsoft Teams meeting. Jadi seperti yang disampaikan Pak Revi di grup WhatsApp, itu kan ada link ya, link yang ditujukan agar supaya bisa masuk ke kelas itu. Jadi ini kita dari tulisan join Microsoft Teams meeting ini kita klik kanan, lalu ada tulisan copy link. Ya, copy link artinya disalin untuk tautannya ini, tautan meeting tersebut. Kita klik, ya, kita klik kiri. Kemudian kalau kita lihat, kalau saya biasanya terbiasa ngelihatnya pakai notepad, Bapak Ibu. Kan tulisannya bisa besar nih. Ini saya gulung dulu, saya tulis di sini misalnya. Nah, panjang sekali Bapak Ibu. Jadi linknya itu panjang sekali. Nah, bagaimana cara memendekkannya? Nah, untuk memendekkan itu banyak situs atau halaman web yang menyediakan untuk memendekkan link. Misalnya yang tadi dipakai Pak Revi itu yang gigi.gigi kalau nggak salah. Jadi kita buat baru, sebentar kita ini nutupin nih sebenarnya. Baik. Saya tarik dulu. Kita turunkan dulu ke bawah. Jadi ini kita buka jendela baru. Nah, di sini kita tulis gigi mana ini sebentar, ada wow, not responding. Sebentar Bapak Ibu. Nah, gigi seperti ini. Ya. Kita turunkan dulu ke sini. Setelah kita ketik gigi.gigi, lalu kita enter. Tunggu beberapa saat. Oh. Nah, tunggu, ini masih proses nih Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, tadi link yang panjang tadi, ya, link yang panjang tadi, yang panjangnya seberapa tadi ya? Kita, nah sebentar tadi. Nah, yang link yang panjang seperti ini, kita kopikan, ya, kita pindahkan ke, nah yang sini kita masukkan ke sini.
Kemudian di sini kita centang. Loh, mengapa harus dicentang? Supaya memunculkan di sini. Nah, di sini bisa kita tulis seperti yang kita kehendaki, misalnya latihan strip gini ya, meeting. Apakah ini boleh atau disetujui? Kita pencet atau kita tekan shorten URL. Jadi untuk memendekkan URL. Klik gitu ya. Tuh, ternyata dia sudah ada yang pakai atau sudah ada yang menggunakan. Misalnya kita beri latihan CJJ, kelas kita misalnya ya, Jateng 2B, misalnya gini. Kita coba klik begitu. Nah, kalau sukses ya, berhasil, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada ucapan excellent, copy your shortened URL. Jadi URL itu Universal Resource Locator, singkatannya itu. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini ya, pemendekan tadi. Lalu ini yang kita salin atau kita bagikan ya. Kemudian kita simpan, misalnya kalau ini panjangnya seperti ini, lalu pendeknya jadi seperti ini. Dalam hal tertentu akan memudahkan bagi kita menghafalkan yang pendek daripada menghafalkan yang panjangnya seperti ini. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini, memendekkan tadi, membuat kelas untuk meeting. Coba saya lihat di chat, barangkali ada yang tanya di chat. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak Hari. Sepertinya kita miskomunikasi tadi. Saya juga telat menyelenggarakan kelas juga, banyak Bapak Ibu guru yang terpecah di kelas saya dan kelas panjenengan. Ini tapi yang kelas kami sudah join ke kelas panjenengan Bapak. Oke, kita jadikan satu mawon penting nggih Bapak. Di kelas panjenengan sudah. Pak, mau ngaten nggih. Nggih, monggo dilanjut lagi. Monggo Bapak Ibu yang mau menanyakan. Diulangi Pak biar jelas Pak. Oh baik, saya ulangi nggih. Kita mulai dari Teams dulu. Bapak dan Ibu monggo bagi yang baik, kami ulangi Bapak Ibu. Jadi ketika kita akan membuat meeting penjadwalan, itu kita memilih kalender, pilih kalender, kemudian nanti oleh kalender akan disajikan semacam ini panjangnya. Lalu sini sih sebenarnya bisa kita cek sih, kalau ini kan work week, artinya dia per minggu. Ini ada hari, work week, kemudian week. Kita pilih, misalnya kalau hari berarti dia langsung keluar. Nah, dalam tanggal ini ada jam-jamnya ke bawah. Kalau misalnya yang work week, dia akan muncul dalam minggu seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 hari. Kemudian kalau misalnya kita pilih yang satunya week, dia akan lebih
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dalam satu minggu. Gitu. Nah, baik. Kemudian kalau misalnya nih kita akan membuat baru, itu ada tulisan new meeting. Kalau yang meet now berarti pada hari ini jam yang sama langsung kita melakukan meeting. Kalau kita memilih new meeting, klik begini, kemudian nanti akan diminta memberi title atau judul meetingnya. Misalnya kita beri nama meeting latihan. Kalau tadi latihan meeting, ini jadi meeting latihan. Lalu di situ ini ada pilihan add required attendance. Artinya mau dipilih tertentu atau biarkan semua kelas bisa ngikut. Kalau misalnya semua kelas bisa ngikut, berarti ya kosongin saja. Berarti semua anggota kelas bisa melihat dan bisa mengikuti. Kemudian setelah itu di sini ada tanggal meetingnya, penentuan tanggalnya. Kemudian misalnya kita pilih tanggalnya 1 misalnya. Lalu jamnya, kalau yang tadi jam 9 sampai 9.30, misalnya ini kita lanjutkan jam dari 9.30 sampai 10. Jadi otomatis dia durasinya otomatis per 30 menitan. Pak, setelah 30 menit itu apakah masih bisa lanjut? Bisa. Itu hanya penentuan di awal saja. Tapi misalnya dipakai terus juga masih bisa. Kemudian di situ apakah mau diulangi lagi tiap harinya? Tidak, berarti ada tulisan does not repeat, artinya tidak diulangi lagi. Tapi kalau repeat berarti diulangi lagi. Ini ada tulisan mau tiap hari apa, tiap minggu, tiap bulan, tiap atau custom. Silakan kita mau mengulanginya kapan. Kemudian di sini ada add channel. Artinya mau ditambahkan jadwal itu mau ditambahkan ke channel mana. Ketika kita klik itu nanti akan muncul di kelas. Jadi di mana saya sudah terhubung ke kelas, maka akan muncul kelas yang ada di Bapak Ibu ini kan. Ini kan kelas di mana saya dijadikan anggota. Misalnya. Akan muncul. Misalnya kita kepengen ke kelas yang PJJ yang sedang kita lakukan. Di sini kan ada kelas PJJ, ini kita klik, kita pilih. Nanti di kelas PJJ ini sudah ada channel atau saluran apa saja. Misalnya ada saluran kedua, ketiga, pertama, dan seterusnya. Gitu. Misalnya kita mau memilih ke saluran misalnya. Kita klik ini, maka meeting jadwal kita yang bernama meeting latihan itu akan terjadwalnya 31 Juli 9.30 sampai 31 Juli jam 10 masuk di kelas PJJ Jateng Budi pada channel atau saluran latihan kedua. Kemudian di bawah ini ada lokasi, ini boleh diisi boleh tidak, sebenarnya opsional. Kemudian sebagai pengingat saja, ini misalnya kita tulisi misalnya apa gitu ya, sesuai dengan ikutilah atau apa gitu, ikutilah. Kemudian kelas jadwal kita ini kita kirim, kalau sudah semua diisi kita kirim, send atau kirim. Nah nanti ditunggu beberapa saat. Bapak Ibu ya, ditunggu beberapa saat. Di sini kan muncul nih ya, masih keluar ya, sampai nanti tulisannya jadi jelas ya, ini mau baru disimpan penjadwalannya oleh sistem. Ditunggu dulu gitu. Nah, mengapa harus ditunggu? Karena kita membutuhkan link yang akan kita bagikan kepada siswa atau kepada siapa saja yang kita ajak untuk melakukan meeting pada
hari dan jam yang sesuai yang sudah kita tentukan. Nah, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Pak Hari, mohon izin. Pak Saya cek itu Bapak dan Ibu minta diulang di chat ya Bapak Hari. Minta diulang materi yang sebelumnya Bapak. Sebelum ini mungkin Bapak Hari. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, saya cek lagi tadi ada Bapak atau Ibu yang mengacungkan tangan, tapi sudah hilang. Berarti yang dijawab Mawon yang materi sebelum ini tolong diulang Pak Hari. Berarti yang tentang channel nggih atau saluran? Nggih, baik. Jadi sambil menunggu. Nah, kalau sudah terjadwal, ya, jadi tulisannya jadi tegas gini nggih. Nah, untuk membagikan kita klik dulu. Nih, klik. Kemudian akan muncul seperti ini. Jadi yang tadi tulisan ikutilah itu tetap tersimpan. Kemudian oleh sistem akan diberikan ini join Microsoft Team Meeting. Nanti jawabnya setelah ini nggih Pak Revi nggih, ini biar tuntas dulu tadi yang pertanyaan ini. Nah, join Microsoft Team Meeting inilah itu kita klik kanan, jadi kursor kita letakkan di antara tulisan sepanjang ini yang ada garis bawahnya itu, lalu klik kanan, lalu copy link, klik begitu, kemudian kita tunggu beberapa saat, setelah itu kita pindahkan ke, kalau saya biasanya membuat catatan itu di notepad. Nah, ternyata panjang sekali. Kalau kita urutkan apakah sama dengan yang di atasnya, belum tentu, ya, belum tentu. Nah, mesti ada sesuatu yang terselip, bisa jadi, ya, bisa jadi. Nah, kemudian untuk memendekkan, ya, kita ketikkan ini apa namanya gg.gg, ya, pada browser gg.gg. Kemudian akan tampil seperti ini. Lalu yang panjang tadi, URL yang panjang, kita salin atau kita tempel ke situ. Okay. Kemudian di sini kita customize link, artinya link yang boleh kita buat sendiri, dicontreng, lalu kita tuliskan di sini misalnya. Kalau tadi latihan meeting, kita ganti menjadi meeting latihan. Meeting latihan. Kira-kira bisa nggak ya? Kita cek, kita coba. Ini ada shorten URL, kita klik. Oh, ternyata sudah ada yang pakai, ya. Maka kita ganti, misalnya meeting latihan ini kita ganti meeting PJJ Jateng 2B misalnya. Kita coba lagi. Nah, kalau sukses, ya, kalau sukses nanti akan muncul seperti ini. Nah, URL yang pendek inilah, ya, URL yang pendek inilah yang kita salin, kita bagikan. Kita salin, kita bagikan kepada para siswa melalui grup WhatsApp. Kan lebih mudah ini diingat, ya, diingat oleh anak. Nah, baik. Sekarang saya akan menjawab tadi yang disampaikan, ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kita membuat channel. Kita masuk ke kelas dulu. Okay. Masuk ke kelas, kemudian di samping kanan nama kelas itu ada titik 3, itu kita klik kiri, kemudian ada add channel atau tambahkan saluran kalau bahasa Indonesia gitu. Kita atau kelola saluran atau tambahkan saluran, klik begitu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, nama saluran atau channel name. Misalnya kita beri nama
nama atau kita beri ketik misalnya latihan. Sama di sini ada deskripsi opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Kemudian jangan lupa ini dicentang, ditandai supaya semua anggota kelas dapat membaca atau melihat. Kemudian pilih tambahkan atau add. Saluran latihan namanya, kita klik add. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah jadi saluran kita. Saluran latihan, klik begitu. Kemudian kita kepengen melihat di saluran latihan ini sudah masuk ke bagian atas, ada tulisan saluran latihan. Kemudian misalnya di channel saluran latihan ini kita akan membuat pengumuman atau pemberitahuan biar itu ada semacam header-nya atau tomprangnya gitu istilahnya gitu. Kita pilih yang bagian ini, format atau art. Ya, sebenarnya kita nulis langsung di sini juga bisa, tapi kan kecil nanti tulisannya, nggak ada tomprangnya yang lebih besar. Gitu. Kita pilih di A, ada tandanya pena, diklik kiri. Kemudian di sini pilih panah ke bawah, lalu pilih announcement atau pengumuman, klik. Ya, maka akan jadi header semacam ini. Misalnya kita beri saluran latihan atau pengumuman, header, judul misalnya, judul pengumuman. Kemudian ini kan kalau seperti ini terus kan warnanya mungkin agak bosan gitu ya. Nah, kita bisa memilih warna. Di sini ada color scheme dan warna saja. Misalnya ini warna, ubah warnanya saja. Tapi kadang kan kita kepingin ada pernak-perniknya. Maka kita pilih yang sebelah kanan. Itu ada select a background atau pilih warna atau tampilan yang ada yang ditawarkan oleh Microsoft. Terus an illustration atau pilih ilustrasi. Nah, ini akan disajikan pilihan yang sudah ditawarkan oleh mereka. Kalau kita mau membuat sendiri bisa nggak? Sangat bisa. Kalau kita mau membuat sendiri, kita sudah siapkan dulu sih gambarnya, lalu di sini upload an image. Jadi unggah gambarnya. Misalnya kita hanya kepingin memanfaatkan ilustrasi yang disediakan, ya kita pilih saja di sini. Misalnya kita pilih yang ini ada pilihan, kalau ini general umum, misalnya yang ada gambarnya madu atau klasis, ya klasis, itu juga ada pilihan ini. Kemudian ada juga club activities and sport. Jadi ini ada banyak pilihan juga. Monggo Bapak Ibu yang disenangi yang mana. Misalnya kita pilih yang ini, yang ada gambarnya madu, lebah madu, klik. Lalu pilih terapkan atau down, klik. Sudah jadi. Nah, sampai di sini kita sudah membuat header atau tomprangnya pengumuman. Kemudian isinya apa misalnya? Atau tujuannya sih sebenarnya ini untuk perhatian saja kepada anggota kelas bahwa telah dibuat sesuatu apa gitu misalnya. Lalu ini misalnya kita beri tulisan pelajari atau silakan dipelajari. Nah, kemudian, tadi Pak Revi kan mencontoh kalau kita punya materi file materi yang sudah ada, bentuknya apakah PDF atau PowerPoint atau video, itu juga bisa. Di sini ada pilihan, kalau ini kan text atau lampirkan. Kemudian di sini ada macam-macam, sini ada emoji, kemudian ada gambar saja,
Kemudian kalau ini adalah video dari stream bawaannya Microsoft. Kemudian di sini ada apa nih? Price. Kemudian ini ada YouTube, ya. Dan ada yang lain lagi. Atau ini hanya pesan saja. Nah, misalnya kita sudah punya materi bentuknya file, kita pilih attach, lampirkan, klik gitu. Nah, di lampiran ini ada pilihan, apakah akan mengunggah dari komputer kita atau upload from my computer, atau dari OneDrive, atau dari ini mencari pada channel dari yang sudah kita ada, yang sudah ada di tempat kita misalnya. Misalnya kita mau mencari channel yang sudah ada. Jadi misal atau dari komputer, tinggal kita pilih yang mana. Seandainya kita mau unggah dari komputer, kita tinggal klik kiri ini. Ya. Seperti tadi Pak Rev. Misalnya nah nih kok agak ya tak cari dulu ya. Misalnya bentuk filenya inilah. Misalnya file yang kita punya bentuknya PDF, ya, tampilan PDF. Klik ini. Lalu kita open. Tunggu beberapa saat, dia akan jalan gitu ya. Tunggu. Nah, kalau sudah hijaunya tadi jalannya sudah selesai, maka kita tinggal klik ini, ya, send atau kirim. Sudah. Nah, sampai di sini mungkin Pak Revi untuk menjawab pertanyaan tadi. Iya. Monggo Bapak dan Ibu, bagi yang masih bingung ingin bertanya, kami persilahkan. Bagian mana yang perlu diulang? Atau Pak Heri mungkin ini ada Rofin Maulina, Ibu nggak nih? Monggo silakan. Oke, terima kasih Bapak. Mohon bertanya dan mohon penjelasannya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk pembuatan jadwal mengenai webinar itu ya. Mohon penjelasannya untuk ini Pak. Bagaimana cara menjalankannya, kemudian caranya mengakhiri seperti itu. Karena tadi saya praktekkan tuh saya bisa menjalankan webinar ini, tapi untuk mengakhirinya agak kesulitan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pada webinar ini kan ada proses untuk recording ya Pak. Seperti yang tertera di layar itu sudah ada yang merekod. Nah, bentuk hasil rekodnya itu seperti apa, kemudian menyimpannya itu di mana Bapak? Mohon untuk dijelaskan agar kami lebih mengetahui tentang cara menjalankannya webinar ini. Terima kasih Bapak. Iya, Ibu. Nah, ada dua pertanyaan Pak Heri dari Ibu Rofin Maulina. Yang pertama, cara menjalankan dan mengakhiri, terutama yang mengakhiri nih Pak Heri ya. Jadi Bu Rofin sudah mencoba-coba bisa, tapi mengakhirinya bingung. Yang kedua, bagaimana cara merekod, mungkin bisa cara merekod, tetapi hasilnya jadi bentuk apa dan bagaimana. Monggo Pak Heri. Oke, baik. Terima kasih Bu Robin. Jadi begini, ketika kita akan melakukan meeting, ya, tadi saya lihat di kalender, ya,
Nah, ketika kita akan melakukan meeting, maka kita tinggal mengeklik kalendernya itu di jadwalnya sesuai jadwal. Kemudian misalnya nih, ini diklik begitu, ya. Kemudian tinggal, kalau saya sebagai anggota kan tinggal join, karena bukan saya yang membuat Bu Rosalina Febrianti. Terus kalau misalnya kita memulainya sudah, kemudian kalau menghentikan atau mengakhiri, untuk mengakhiri, misalnya nih saya buka meeting gitu. Nah, posisi meeting semacam ini misalnya, kita tinggal memilih ini tombol hang up atau tombol gambar telepon sebelah kanan. Tinggal diklik, itu berarti sudah berakhir. Namun sebelumnya kan biasanya kita kepingin melihat siapa yang hadir pada saat itu. Itu hanya dapat dilakukan oleh yang membuat meeting. Yang membuat meeting, misalnya kalau kebetulan ini kan meetingnya yang membuat Pak Revi, berarti hanya Pak Revi yang bisa mengambil daftar hadirnya. Saya diklik dari show partisipan begini, kemudian nanti di bagian sebelah sini ya, di sampingnya tanda ini tanda copy join info ini, sebelah kanannya atau mungkin atau bawahnya itu ada tanda panah ke bawah untuk mengunduh attendance atau daftar hadir, siapa yang masuk, siapa yang keluar. Itu yang pertama untuk mengakhiri. Jadi ketika mau mengakhiri, sebelumnya Bapak Ibu unduh dulu daftar hadirnya sehingga bisa mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang belum hadir, siapa yang bertahan dari jam pertama tatap muka sampai akhir, ada yang masuk sebentar lalu keluar lagi juga kelihatan, nanti akan terdata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah merekam, misalnya ini kan posisi tanda merah ini kan berarti sudah merekam nih, kebetulan yang merekam tertulis Pak Abdul Mujib. Ngerekamnya, hasilnya rekaman ada di mana? Setelah rekaman kita berakhir, misalnya kita melihat di Teams. Di Teams itu nanti biasanya pada general. Ya akan, atau di contoh kalau ini ada di hari kedua, berarti nanti di hari kedua ini akan ada, tadi sudah ada rekaman. Jadi ketika saya tadi membuka sebentar, itu ada rekaman di sini muncul. Rekaman ini akan muncul ketika oleh organizer itu sudah diakhiri. Jadi si organisernya atau yang membuat meeting itu sudah mengakhiri, menutup tombol ininya, tombol teleponnya itu, maka rekaman akan otomatis tersimpan sesuai dengan kita buka kelasnya, buka meetingnya di mana. Kemudian kalau kita kepingin melihat hasil rekamannya itu ada di mana, ini di sini ada nih ya, ini ada, di klik kiri saja, diklik begitu. Nah nanti akan muncul ini open. Kalau kepingin misalnya kita melihat ini, diklik langsung juga bisa play video. Tapi biasanya kurang, saya pernah mencoba itu kurang jelas karena ada sesuatu yang menghambat atau mungkin harus dia melewati beberapa lapisan gitu. Ini berarti lewat Teams, kemudian nanti ada Microsoft Stream. Jadi disarankan kalau melihat rekaman itu di sini open in Microsoft Stream. Saya ulangi, kalau rekaman sudah selesai, kemudian itu sudah terekam dan tersimpan, kemudian ini ada titik 3, diklik kiri, lalu pilih open in Microsoft Stream, lalu ini kita klik saja, klik begitu. Oke. Nanti secara otomatis browser bawaan kita akan menuju atau membuka ke stream, ya, Microsoft Stream-nya. Atau bisa juga ya kita kepengen melihat dari ini, get link juga bisa, get link. Kemudian ini saya tunggu browser saya kebetulan bawaannya ini, klik ini, kita coba dulu sebentar. Nah ini akan dia minta apa ini?
Oke, nah ini sudah masuk nih, nggih. Ini saya matikan dulu yang sini. Saya keluarkan. Jadi dia akan masuk ke bawaannya. Jadi link akan menuju ke sini. Nah, wow, not responding. Sebentar. Itu yang cara pertama tadi. Kalau yang cara kedua, mana tadi? Nah, cara kedua kita pakai get link, ya. Klik begitu. Nanti akan muncul ini tampilan linknya untuk ke stream. Lalu ini kita copy atau kita salin. Klik begitu. Kemudian misalnya kita kepengen pakai browser yang lain sambil nunggu yang ini kok lama ya. Oh ternyata suruh saya diminta login lagi. Oke, login lagi. Ya, kemudian masukkan password. Beberapa saat. Nah, ini Microsoft Stream, masuk ke Microsoft Stream. Kita tunggu beberapa saat. Sambil menunggu ini kita kalau pakai link bagaimana, ya. Kalau pakai link bagaimana? Misalnya ini saya salin tempel aja ke sini, ya. Saya salin tempel ke browser. Ketutup hitam apa ya? Oh ini karena ini ya, atau mungkin di sini udah keluar. Nah ini udah keluar nih. Jadi salinan itu akan keluar, rekamannya akan keluar. Dan ini kita tinggal istilah apa? Play ya. Tinggal play saja. Di sini biasanya ada tombol play, mana tombol playnya? Oh masih proses, bentar. Nah ini ada tombol playnya. Seperti itu, Ibu yang bertanya. Jadi Bapak sudah cukup jelas. Boleh bertanya lagi Pak? Jadi monggo silakan Ibu. Itu kan tadi kalau untuk ended meeting untuk kita ya, untuk yang membuat. Misalnya kalau guru ini ingin meng-end meeting partisipan atau siswa itu bisa enggak Pak? Artinya mengeluarkan siswa? Iya, mengeluarkan siswa seperti itu. Baik, kalau mau mengeluarkan siswa, kita tinggal pilih yang di sini tadi Bu. Saya ulangi sebentar, kita masuk ke meeting begini. Nah, meeting dulu. Nah, seperti ini, lalu kita pilih ini nggih, apa nih Guys? Sebelah tombol ini ada show partisipan. Nah, ini tutupi. Ini ada show partisipan, diklik begitu. Kemudian nanti di sebelah ini nggih, ada titik 3. Titik 3. Nah, ini tutupi lagi sebentar, ini tak tarik ke atas. Misalnya ini contoh aja nih, ada titik 3 lalu di sini ada tulisan remove partisipan. Dan nanti diklik remove partisipan dia langsung keluar. Ngaten Ibu? Oke, terima kasih Pak Hari. Sudah Ibu. cukup jelas penjelasannya. Monggo Pak Revi. Oke, Pak Hari, saya cek pertanyaan di chat. Ada pertanyaan dari Bu Rosalina, ukuran lampiran file maksimal berapa nggih, Pak? Jadi ukuran file maksimal yang bisa dilampirkan itu berapa, Pak Hari? Satu. Satu itu nggih. Oke, satu itu dulu. Oh nggih, baik. Ini biasanya terkait dengan untuk mengirimkan tugas nggih, biasanya kan ada lampiran gitu. Nah, kita lihat kalau di Teams misalnya begitu, misalnya ada yang pengumpulan tugas ini kan di sini memang ada channel pengumpulan tugas, tapi kan arahnya kalau kita perhatikan ya di sini tugasnya tidak di sini sih sebenarnya, ngumpulkannya di sini di apa namanya Yang sewu Bapak Ibu
kemarin sudah saya buat. Nah, tugasnya kan ini nggih, pembuatan kelas itu lah. Waktu assignment begini itu nanti akan diarahkan ke general assignment atau tugas. Nah, itu lampirannya sepertinya tidak terbatas. Hanya ini kalau filenya semakin besar itu ya semakin lama proses unggahnya gitu. Nah, maka ada kalau misalnya kita mengumpulkan tugas sudah seperti ini nggih. Misalnya ini ada, saya lihat di tugas yang saat ini kata not turn it itu berarti belum melihat nggih, atau belum menjawab. Kalau turn in berarti sudah mengumpulkan. Kalau kita lihat klik begini nggih, nanti tugas yang sudah dikumpulkan ini kan ada kelihatan nih nggih. Kalau ini bentuknya link ya kita begitu ngeklik langsung menuju ke link kelas yang dimaksud atau link file yang ada. Misalnya saya lihat, saya coba yang Ibu kemarin yang, oh ini ya sudah dikoreksi nggih, sudah saya lihat yang sudah dikoreksi. Nah ini ya, graded ini berarti sudah dilihat dan sudah dikoreksi. Misalnya saya lihat salah satunya, ini juga link. Kalau misalnya dia bentuknya file, nah ini misalnya dia bentuknya screenshot, berarti yang diunggah itu screenshot. Nah ini akan muncul di sebelah kirinya sini. Kalau dan itu filenya nggak ini saya belum pernah mengukur sih. Hanya tadi ketika ngelampirkan, kalau filenya besar itu agak lama unggahnya, tapi kalau filenya kecil itu lebih cepat. Kemarin yang pakai, oh ini link juga ya, yang pakai bit ada sih. Oh ini link juga, sebentar, nggak hafal saya. Itu juga link. Jadi kalau misalnya filenya bentuknya Word, itu nanti muncul Word-nya di sini, ya, seperti tampilan di sini. Kalau ini kan kebetulan screenshot, ya, jadi munculnya gambar. Kalau filenya itu PowerPoint, ya munculnya PowerPoint di sini. Kalau filenya bentuknya PDF, misalnya akan muncul di sini juga. Nah, untuk membuktikan itu, filenya apakah benar muncul di situ, kita coba tadi kita sudah mengunggah yang tugas tadi ya, apa namanya, yang saluran, saluran. Di sini ada file, lalu kita klik begini, dia akan muncul di halaman Teams ini, tidak lari kemana-mana. Jadi kalau kita atau anak atau siswa yang mengeklik, nah, nanti akan muncul tampilannya di sini. Akan muncul tampilannya apa, tugas yang dia kerjakan atau yang dia kumpulkan. Kalau bentuknya file. Ngaten Pak Revi jawabannya. Iya, Pak Ari. Bapak dan Ibu, monggo yang lain kami persilahkan mengajukan pertanyaan. Jika tidak ada, mungkin Pak Ari bisa, kemarin setelah kita webinar ada beberapa Bapak Ibu yang menanyakan bagaimana menambah atau mengurangi siswa di kelas kita, Pak Ari. Mungkin Pak Ari bisa menjelaskan bagaimana, ada peserta didik kok tidak di kelas ini, itu dikeluarkan. Kayak kemarin saya yang akun SMK 2 dihilangkan. Atau ketika kita sudah membuat kelas, kok ada yang kurang. Bagaimana caranya juga untuk menambahi kelas yang sudah kadung terbentuk, begitu. Baik, baik Pak Revi. Jadi kita masuk ke kelas dulu, kembali ke kelas. Misalnya kelasnya ini kelas yang sudah kita miliki. Kemudian kalau untuk tadi ada menambahkan atau mengeluarkan, ya, maka kita pilih yang ini, ada tombol titik 3 ini, kita klik kiri. Kemudian di sini ada kelola kelas atau manage team. Klik begitu. Nah, kemudian di sini kalau itu akan
Kita kan mau melihat dulu nih siapa yang sudah jadi member gitu misalnya, kelihatan oh anaknya ini gitu nggih. Nah kalau mau pengen mengeluarkan ini tinggal disilang aja, selesai keluar. Di sini ada tanda silang, tinggal disilang itu sudah langsung keluar. Tapi ini ya nggak saya silang beneran kan kasihan ini. Kemudian kalau kita mau menambahkan, di sini ada add member. Ini, saya ulangi. Kalau mau menambahkan di titik 3 ini klik kiri, lalu ada add member. Ketika kita klik, nanti akan ada pilihan seperti halnya ketika kita awal-awal membuka atau membuat kelas. Mau yang ditambahkan itu guru atau siswa. Kalau yang ditambahkan siswa tinggal diketikkan aja nama siswanya. Kalau di kami di SMK 7 biasanya nama siswa kita nyari daftar nama siswa yang dari bagian kesiswaan itu ditulis persis supaya tadi tidak keliru, karena bisa jadi mungkin namanya misalnya Muhammad Jovan, yang satu pakai DJOVAN, yang satu Jovannya JOFAN. Nah itu kita copy paste persis, lalu kita tempelkan di sini. Ya misalnya setelah ditempelkan baru kita, kalau di sini misalnya saya nambahkan siapa nggih yang ada di daftar. Yang ada di daftar ini tentunya sudah masuk semua nggih. Jadi misalnya yang misalnya nih, ini yang didaftar di tempat saya misalnya, coba dengan ini bisa nggak dengan apa namanya, kok yang ini sebentar, di tempat. Nah, ini yang ada di tempat kami misalnya saya nambahkan misalnya nama saya sendiri misalnya ya yang di sini, kira-kira bisa nggak kalau emailnya beda, apa ini nama emailnya beda nih, saya tambahkan sebentar, saya cari nama saya sendiri. Loh, malah nggak ada nama saya sendiri ya. Atau saya ketikkan aja lah, misalnya saya ketikkan misalnya di sini nama saya yang di alamat lain gitu. Nah ini misalnya bisa nggak dia langsung muncul seperti ini bila ya, itu di belakangnya organisasinya sudah sama nama ininya. Tapi kalau misalnya saya tulis bisa nggak ya kira-kira? Bisa, tapi sebagai tamu. Jadi ada tulisannya nih, bisa. Jadi bisa dihadirkan sebagai tamu, bisa. Begitu nggih Bapak Ibu kalau mau ini kan, yang penting alamatnya harus lengkap. Kalau misalnya hanya nulis begini saja, nanti lah kalau sudah muncul ada tanda seperti ini, nggih, ada tanda seperti ini, berarti nama itu sudah ada dalam satu organisasi atau satu domain di belakangnya itu. Misalnya kan kita di domain PDK Jateng.id, ngaten nggih. Sudah ada dia. Tapi kalau misalnya dengan yang lain bisa, tapi sebagai tamu statusnya. Begitu Pak Revi. Ya, Pak Hari. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:45. Bapak Ibu, monggo kita masih berkesempatan untuk bertanya sebelum kita akhiri. Kemudian terkait dengan redeem code ini bagaimana ya Pak Hari? Kita berikan sekarang. Dari Pak Revi sudah dapat dari master trainernya? Sampun. Lah monggo aja. Dengan jumlah berapa nggih? 75 semua. Oh ngaten, berarti bisa saja. Tapi kan kita harus memandu juga untuk memasukkan. Monggo Pak Revi mungkin yang mau memandu. Saya tak ini tak tutup dulu share screen-nya. Oke.
Bapak dan Ibu, mohon izin saya meneruskan presentasi dari Pak Heri. Ini ada satu materi yang sebenarnya materi kemarin, karena kemarin panitia belum siap, maka kita berikan pada hari ini. Ini adalah terkait dengan di Microsoft itu diadakan semacam kayak diklat ya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu nanti buka browser, kemudian ketik Microsoft Education Center. Ya, ini saya sudah ngetik. Educator Center, mohon maaf, kita pilih. Nanti muncul tampilan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ini muncul foto profil kita seperti di Teams persis kalau kita sudah memasang foto kita. Kemudian kita scroll ke bawah. Foto kita klik terlebih dahulu. Maaf, kita klik terlebih dahulu. Kemudian kita pilih yang tebus kode prestasi. Ini kita mau mendapatkan sertifikat dari Microsoft. Diklik tebus kode prestasi, kemudian diinput atau dimasukkan kode prestasi yang saya share di grup WA. Saat ini juga akan saya share ke grup WA kita. Jadi Bapak dan Ibu, setelah acara ini kita tutup, monggo bisa langsung dimasukkan kodenya, nanti mendapat sertifikat. Ini sudah saya share. Saya kembali lagi ke sini. Setelah ditebus, diklik tebus, nanti kemudian Bapak dan Ibu men-scroll ke bawah, ya, ada lanjutannya, bisa mendapat sampai 13 sertifikat lanjutan, ya. Bahkan nanti di akhirnya dapat sertifikat utama. Scroll ke bawah, cari gambar, ini ada ibu-ibu guru, ini ada peserta didiknya, laptop. Kalau di tampilan saya bahasa Indonesia namanya Akademi Guru Office 365. Nah, ini diklik, pokoknya cirinya digambar seperti ini, diklik. Nah, ini untuk melanjutkan mendapat sertifikat. Karena saya sudah pernah, ini sudah dapat sertifikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Dan ini sertifikat utamanya yang di sini. Caranya bagaimana? Panjenengan klik dilanjutkan jalur pembelajaran. Setelah dimasukkan kode tadi dapat 1 sertifikat, kemudian dilanjutkan lanjut jalur pembelajaran. Kemudian ini ada semacam kayak kata sambutan dari Microsoft, klik lanjutkan saja. Nah, tips dari saya, mungkin juga Pak Heri yang pernah, itu satu untuk mempermudah kita setting bahasa Indonesia dulu laptop kita. Dan di Microsoft Teams kita yang kemarin sudah saya jelaskan. Atau mungkin diklik kanan di bagian sini, kemudian ada pilihan Translate Indonesia bagi yang belum Indonesia. Setelah itu ini ada materi nih Bapak dan Ibu, 1, 2, 3 boleh dibaca sampai ke 9, 10 ini. Saran saya tidak usah dibaca, menghabiskan banyak waktu. Langsung saja klik di bagian ulangan ya, atau kuis kalau bahasa Inggris. Diklik di sini, ini ada pertanyaan, dijawab saja. Pertanyaan dijawab, jangan takut salah ya Bapak dan Ibu. Kalau mau hasilnya bagus, jawab saja. Nanti ketika menjawab salah, ada kode, oh itu jawaban yang salah. Ini saya jawab benar ya, sembarangan ya. Benar. Ya, nanti kita ingat-ingat, pertanyaan pertama jawabannya adalah benar. Kemudian next lanjut. Terus, pada prinsipnya, kalau di panjenengan dapat nilai 80 ke atas, maka akan dapat lagi 1 sertifikat. Kalau nilainya di bawah 80 bagaimana? Bisa diulangi, langsung diulangi, mengerjakan lagi. Oh tadi jawabannya benar, saya tahu ini 1 tera, 5 tera salah. Terus dijawab terus sampai di satu sesi ini mendapat nilai 80 ke atas. Nanti ada 13 sesi ini Bapak dan Ibu. Dikerjakan semuanya, nanti Bapak dan Ibu mendapat banyak sertifikat dari Microsoft. Begitu Bapak Heri, saya kembalikan lagi ke Bapak, mungkin mau ada closing. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan yang kegiatan dari kedua ini, nanti di bagian saya share lagi nih. Jadi nanti di kelas kita,
di kelas kita itu akan kita buatkan untuk kalau pengumpulan tugas itu kan di kelas ini itu kan ada di general ya. Ada assignment atau tugas dan nanti monggo Bapak Ibu kalau misalnya yang kemarin-kemarin sudah link kelasnya itu baru di pengumpulan tugas, silahkan nanti panjenengan bisa mengisikan kembali di tugas ini di assignment, lalu klik ini klik pembuatan tugas yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa diklik, kemudian nanti akan muncul bagaimana cara mengumpulkan tugas. Itu di bagian pengumpulan tugas sudah saya berikan panduannya. Ini panduannya mana ini tadi sudah kedorongkan. Nah ini, jadi di panduannya untuk mengumpulkan tugas di Microsoft Teams, kita masuk ke kelas tim kita dan pilih general atau umum, kemudian pilih assignment atau tugas, lalu pilih nomor atau tugas, lalu pilih add work atau tambahkan pekerjaan. Kemudian pada saat tes atau melampirkan ini, itu kalau Bapak Ibu butuhnya link, berarti tinggal linknya aja yang diklikkan ke situ, ditambahkan ke sana. Tapi kalau bentuknya kemarin ada yang mengunggah bentuknya itu gambar, tinggal ditambahkan. Kalau bentuknya file, kemarin ada satu orang Bapak atau Ibu lupa saya, itu ngeklik linknya itu di copy paste ke Word, Word-nya yang diunggah. Kemudian setelah itu baru turn in atau menyerahkan. Mengapa demikian? Supaya nanti di tempat kami, di Pak Revi dan saya itu bisa melihat di bagian grid atau buku nilai itu bisa kelihatan Bapak Ibu siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas. Misalnya nih tugas yang pertama pembuatan kelas untuk tim. Kalau di situ tertulis turn in, berarti dia atau yang bersangkutan sudah mengumpulkan. Atau kalau bahasa Indonesia dengan sudah mengumpulkan. Kalau di situ ada angkanya 100, berarti saya atau Pak Revi sudah melihat lagi di angka 100. Kalau keyword berarti baru melihat. Jadi bisa kelihatan nanti kalau Bapak Ibu sudah memberikan tugas kepada para bimbingnya, asisten, anak sudah melihat tapi belum mengumpulkan juga. Dan seterusnya Bapak Ibu. Hanya itu mungkin Pak. Terkait dengan tugas hari ini Bapak Hari mungkin atau terkait dengan tugas hari ini nanti saya unggah setelah pertemuan ini, saya unggah di assignment Pak. Boleh saya jelaskan sedikit ya Pak Hari. Bapak Ibu, tugas untuk pertemuan kedua ini adalah tolong buat webinar dengan nge-share link ke sesama teman minimal 5, disuruh bergabung, kemudian di screenshot kita juga boleh diundang kemudian peserta 5 yang lain kemudian di screenshot. Setelah teknis lebih detailnya dikirimkan ke asesmen yang dibuat oleh Pak Hari. Yang pertama itu Yang kedua juga Bapak dan Ibu guru kita beri tugas tolong di kelas Bapak panjenengan buat diisi dengan materi pelajaran Bapak dan Ibu. Nah, kemudian bisa di screenshot juga, kemudian dikirim. Belajar mengupload materi. Begitu juga belajar latihan mengepost. Di samping mengupload juga ngepost di postingan, di post apa saja jenisnya, boleh PPT, boleh apa saja. Kemudian juga di screenshot, kemudian dikirimkan ke
tugas yang telah dibuat oleh Pak Hari di kelas kita ini. Dan Bapak dan Ibu, ini waktu sudah menunjukkan pukul 11:56. Kita akhiri ya Pak Hari, atau buka lagi pertanyaan. Ya, kita akhiri Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya semua. Pak Hari dan saya mohon pamit. Ya, tetap semangat. Kita tetap bantu bimbing Bapak dan Ibu baik secara online ataupun offline ya. Sampai bisa. Jangan memikirkan lulus apa tidak, tugasnya begini-begini. Kita bantu sampai bisa gitu Bapak dan Ibu. Kita kawal terus Bapak dan Ibu baik online maupun offline. Mohon maaf segala kesalahan. Tadi di awal sempat ada miskomunikasi. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari Senin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rois, Pak Hari. Waalaikumsalam. Oh, ini terus